Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Mustami'inal kiram wal mustami'at. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dalam tafsir Ibnu Katsir, surat Al-An'am ayat yang ke-146, ikhwatul iman. A'udzu billahi samiil 'alim minasyaitonir rajim. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dufur wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat duhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bi'adm dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Dan kepada orang-orang Yahudi, wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dufr, dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku. Ibnu Abbas mengatakan yaitu unta dan burung unta. Maka orang-orang Yahudi tidak diperbolehkan memakan unta, burung unta, angsa, dan tidak pula segala binatang yang tidak terbagi kuku kakinya, yakni berkuku tunggal, dan tidak juga keledai liar. Tsumma qaulu jalla wa ala wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim syuhumahuma, dan dari sapi dan domba kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu. Imam As-Suddi mengatakan yaitu lemak yang membungkus lambung dan usus, juga lemak kedua ginjal, yakni dahulu orang-orang Yahud mengatakan lemak tersebut telah diharamkan oleh Israel, maka kami pun mengharamkannya. Demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu Zaid. Adapun Qatadah mengemukakan lemak tersebut adalah lemak yang membungkus lambung dan usus, serta setiap lemak yang serupa namun tidak melekat pada tulang. Illa ma hamalat duhuruhuma, selain lemak yang melekat di punggung keduanya, yakni mengenai firman-Nya ini Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu lemak yang melekat pada punggung. Qala asdaqul qailin awil hawaya, atau yang di perut besar dan usus. Imam Abu Ja'far bin Jarir mengatakan al-hawaya adalah jamak dari kata hawiyatun, hawiyah dan hawiyah, yakni bagian dari perut yang bergulung, menyatu dan melingkar. Ia adalah anak susu dan disebut perut besar yang di dalamnya terdapat usus. Lebih lanjut, Imam Abu Ja'far bin Jarir mengatakan maka maknanya dari sapi dan domba kami haramkan kepada mereka lemak dari keduanya, kecuali lemak yang melekat pada punggung keduanya serta apa yang terdapat di dalam perut besar dan usus. Au makhtalata bi'adm, atau yang bercampur dengan tulang, yakni lemak yang bercampur dengan tulang, maka kami menghalalkannya bagi mereka. Ibnu Jarir mengatakan lemak yang terdapat pada ekor, yaitu yang bercampur dengan tulang ekor, adalah halal. Demikian juga lemak yang terdapat pada kaki, tulang rusuk, kepala, mata, serta apa yang bercampur dengan tulang adalah halal. Hal yang sama juga dikatakan oleh As-Suddi. Dzalika jazainahum bibaghihim, demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka, yakni
kami timpakan hal menyusahkan itu kepada mereka sebagai balasan atas kedurhakaan dan keengganan mereka menjalankan perintah kami. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, fabidulmim minal ladina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Maka disebabkan kedoliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Di suratin Nisa. Wa inna lasadiqun, dan sesungguhnya kami adalah maha benar, yakni sesungguhnya kami benar-benar adil atas balasan yang telah kami berikan kepada mereka tersebut. Ibnu Jarir mengatakan maknanya yaitu sesungguhnya kami benar-benar jujur atas apa yang telah kami sampaikan kepadamu, wahai Muhammad, yakni dari pengharaman kami atas hal tersebut bagi mereka, bukan sebagaimana yang mereka sangka bahwa Israel lah yang telah mengharamkan hal tersebut atas dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Imam Atha bin Abi Rabbah mengatakan, aku pernah mendengar Jabir bin Abdillah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada tahun Fath, yakni pembebasan kota Makkah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan berhala. Kemudian ditanyakan, ya Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu mengenai lemak bangkai itu? Karena ia dipakai untuk meminyaki kulit, mengecat kapal, dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu. Maka beliau menjawab, tidak, hal itu adalah haram. Setelah itu Rasulullah bersabda, semoga Allah melaknat orang-orang Yahud. Sesungguhnya ketika Allah mengharamkan lemak bangkai atas mereka, mereka mencairkannya lalu menjual dan memakan uangnya. Diriwayatkan oleh jamaah. Fa in kadzabuka faqur rabbukum dzu rahmatin wasi'atin wa la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Maka jika mereka mendustakanmu, katakanlah Rabbmu mempunyai rahmat yang luas dan siksanya tidak dapat ditolak dari kaum yang berdosa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Muhammad, jika orang-orang yang menentangmu itu baik dari kalangan orang-orang musyrik maupun orang-orang Yahudi serta orang-orang yang serupa dengan mereka mendustakanmu, maka katakanlah Rabbukum dzu rahmati wasi'ah, Rabbmu mempunyai rahmat yang luas. Hal ini merupakan targhib, dorongan bagi mereka dalam memperoleh rahmat Allah Ta'ala yang luas serta mengikuti Rasulnya. Wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin, dan siksanya tidak dapat ditolak dari kaum yang berdosa. Ini adalah tarhib atau ancaman bagi mereka atas tindakan penentangan mereka terhadap Rasulullah SAW, Nabi yang terakhir. Seringkali Allah Ta'ala menyandingkan antara targhib dan tarhib di dalam Al-Quran, seperti firman-Nya dalam akhir surat Al-An'am, inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbmu amat cepat siksanya, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sayaqulul ladina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai' kadzalika kadzdzabal ladina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa adh-dhanna wa in antum illa takhrusun. Qul falillahil hujjatul balighah falau syaa'a lahadakum ajma'in. Qul halumma syuhada'akumul ladina yashhadun
الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. Orang-orang yang mempersekutukan Allah akan mengatakan, jika Allah menghendaki niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun. Demikian pula lah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan siksaan kami. Katakanlah, adakah kamu mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga kamu dapat mengemukakannya kepada kami? Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanya pendusta atau hanya berdusta. Katakanlah, Allah mempunyai hujjah yang jelas lagi kuat. Maka jika Dia menghendaki, pasti Dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya. Katakanlah, bawalah kemari saksi-saksimu yang dapat mempersaksikan bahwasanya Allah telah mengharamkan makanan yang kamu haramkan ini. Jika mereka mempersaksikan, maka janganlah kamu ikut pula menjadi saksi bersama mereka, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sedang mereka mempersekutukan Rabb mereka. Inilah perdebatan yang Allah Ta'ala sebutkan dan juga syubhat yang dijadikan sandaran oleh orang-orang musyrik dalam membenarkan kemusyrikan mereka, serta pengharaman terhadap apa yang mereka buat-buat sendiri. Menurut mereka sesungguhnya Allah mengetahui kemusyrikan dan pengharaman yang mereka lakukan itu. Dan sebenarnya Allah mampu untuk mengubah hal itu dengan mengilhamkan keimanan kepada mereka serta menghindarkan mereka dari kekufuran tersebut. Namun Allah tidak mengubahnya, maka menurut klaim mereka, hal tersebut menunjukkan bahwa kemusyrikan ini tak lain berdasarkan kehendak dan keinginannya. Dan Allah pun meridhoi mereka untuk melakukan hal tersebut. Karenanya mereka berkata, lau sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak akan mempersekutukannya, dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun. Seperti yang disebutkan juga dalam firman-Nya, wa qalu lau sya'ar rahmanu ma abadnahum. Dan mereka berkata, jikalau Allah yang maha pemurah menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka, yakni malaikat. Demikian juga ayat yang terdapat dalam surat An-Nahl sama seperti hal itu. Qaulu subhanahu wa ta'ala, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikian pula lah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan, yaitu dengan syubhat ini telah sesat orang-orang yang sesat sebelum mereka. Dengan demikian hujjah mereka itu sama sekali tidak berarti dan sia-sia. Karena seandainya hujjah mereka itu benar, niscaya Allah tidak akan menimpakan siksanya kepada mereka, tidak membinasakan mereka, tidak mengutus para rasulnya secara bergantian kepada mereka, dan tidak pula Dia merasakan siksaan yang sangat pedih kepada orang-orang musyrik. Qul hal indakum min ilm, katakanlah, adakah kamu mempunyai suatu pengetahuan bahwa Allah benar-benar memberikan keridhaan atas apa yang kalian kerjakan tersebut. Fatukhrijuhu lana, sehingga kamu dapat mengemukakannya kepada kami. Maksudnya kalian tunjukkan, jelaskan dan keluarkan hal itu kepada kami. In tattabi'una illa dhon, kamu tidak mengikuti melainkan persangkaan belaka, yaitu perkiraan, dhon dan hayalan. Dan yang dimaksud dengan dhon di sini adalah keyakinan yang salah. Wa in antum illa takhrusun, dan kamu tidak lain hanya berdusta. Kalian telah berdusta kepada Allah Ta'ala atas apa yang kalian anggap tersebut. Qul falillahil hujjatul balighah falau syaa lahadakum ajma'in. Katakanlah, Allah mempunyai hujjah yang jelas lagi kuat. Maka jika Dia menghendaki, pasti Dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya.
Dalam ayat tersebut Allah berfirman kepada nabinya, "Qul," katakanlah ya Muhammad kepada mereka, "Falillahil hujjatul balighah." Allah mempunyai hujjah yang jelas lagi kuat. Allah mempunyai hikmah yang sempurna, hujjah yang sangat jelas lagi kuat dalam memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mendapat petunjuk, dalam menyesatkan orang yang tersesat. "Walau syaa lahadakum majma'in." Jika dia menghendaki, pasti dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya. Semuanya itu tergantung pada kekuasaan, kehendak dan pilihannya. Dan bersamaan dengan itu pula Allah meridai orang-orang yang beriman dan membenci orang-orang kafir. "Qul halumma syuhada'akum." Katakanlah, bawalah kemari saksi-saksi kamu, hadirkanlah saksi-saksi kalian, alladzina yashhaduna annallaha harrama hadza, yang dapat mempersaksikan bahwasanya Allah telah mengharamkan ini, apa yang telah kalian haramkan, dustakan dan ada-adakan ini terhadap Allah. Fa in syahidu fala tashhad ma'ahum. Jika mereka mempersaksikan, maka janganlah kamu ikut pula menjadi saksi bersama mereka. Yakni yang demikian itu karena kesaksian yang mereka berikan itu adalah bohong dan dusta belaka. Wala tattabi' ahwa alladina kazzabu bi ayatina walladina la yu'minuna bil akhirati wahum bi rabbihim ya'dilun. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sedang mereka mempersekutukan Rabb mereka, yakni mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang atau sesuatu serta menjadikan tandingan bagi Allah. Ayyuhal mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Mustami'in al-kiram, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah, mengharamkan apa yang telah diberikan Allah kepada mereka, dan membunuh anak-anak mereka, yang semuanya itu mereka lakukan atas dasar pemikiran mereka sendiri dan atas godaan syaitan kepada mereka. Kul, katakanlah kepada mereka, ta'alau, marilah, yakni datanglah kalian, atslu ma harrama rabbukum alaikum, ku bacakan apa yang diharamkan oleh Rabbmu atasmu. Pengertiannya, akan aku ceritakan dan beritahukan kepada kalian apa-apa yang telah diharamkan Rabb kalian atas kalian, berdasarkan kebenaran, bukan suatu kebohongan dan bukan pula prasangka. Bahkan hal itu merupakan wahyu dan perintah dari sisinya. Alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Konteks ayat ini menunjukkan bahwa seakan-akan di dalamnya terdapat suatu kalimat yang mahdhuf. Tidak disebutkan. Kalimat yang mahdhuf kira-kira berbunyi, Allah telah melarang kalian mempersekutukan sesuatu dengan dia. Oleh karena itu di akhir ayat ini Allah Ta'ala berfirman, "Dalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun." Demikian itu yang diperintahkan oleh Rabbmu kepadamu supaya kamu memahaminya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan sebuah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, atani Jibril fabasyarani annahu man mata la yusyriku billahi syai'a min ummatika dakhalal jannah. Qultu wa in zana wa in saraqa, qal wa in zana wa in saraqa.
Qultu wa in zana wa in saraqa qala wa in zana wa in saraqa. Qultu wa in zana wa in saraqa qala wa in zana wa in saraqa wa in syaribal khamr. Malaikat Jibril mendatangiku dan memberikan kabar gembira kepadaku bahwa barang siapa di antara umatmu yang meninggal dunia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga. Lalu aku tanyakan, meskipun dia pernah berzina dan mencuri? Malaikat Jibril menjawab, meskipun dia pernah berzina dan mencuri. Meskipun dia pernah berzina dan mencuri? Tanyaku lagi, malaikat Jibril menjawab, meskipun dia pernah berzina dan mencuri. Dan kutanyakan lagi, meskipun dia pernah berzina dan mencuri? Malaikat Jibril menjawab, meskipun dia pernah berzina, mencuri, dan minum khamr. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa yang bertanya itu adalah Abu Dar, yang pada ketiga kalinya Rasulullah SAW menjawab, wa in ragima anfu Abi Darrin, meskipun Abu Dar tidak menyukainya. Dan akhir hadis Abu Dar radhiyallahu anhu mengatakan, wa in ragima anfu Abi Darrin, meskipun Abu Dar tidak menyukainya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Disebutkan pada sebagian riwayat dalam musnad dalam kitab-kitab sunan, Abu Dar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu ta'ala, ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani fa inni aghfiru laka ala ma kana minka wala ubali walau ataitani bi qurabil ardi ati'atan ataituka bi qurabiha maghfiratan ma lam tusyrik bi syai'a wa id akhta'ta hatta balagha khatayaka ananas sama'i thumma astaghfartani ghafartu lak. Allah Ta'ala berfirman, wahai anak cucu Adam, selagi engkau berdoa dan berharap kepadaku, maka aku akan memberikan ampunan atas apa yang telah kalian kerjakan, dan aku tidak pedulikan lagi. Jika engkau datang kepadaku dengan dosa seberat bumi, maka aku akan datangkan kepadamu dengan ampunan seberat bumi pula, selama engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Dan jika engkau berbuat dosa hingga setinggi langit, lalu engkau memohon ampunan kepadaku, maka aku akan memberikan ampunan kepadamu. Riwayat Imam At-Tirmidzi. Hal ini dikuatkan dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Wa fi Sahih Muslim disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah." Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka ia akan masuk surga. Banyak sekali ayat Quran dan hadis yang membahas mengenai hal ini. Tsumma qala asdaqul qailin wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu bapak. Artinya, Allah mewasiatkan dan memerintahkan kalian agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan Allah Ta'ala telah banyak mempersandingkan antara perintah berbuat taat kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagaimana yang difirmankan Allah pada ayat lain, Anishkurli wali walidayka ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'ahuma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya Thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan denganku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku.
Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam ayat di atas, Allah Ta'ala memerintahkan untuk tetap berbuat baik kepada kedua orang tua meskipun keduanya musyrik. Dalam Sahih Bukhari wa Muslim terdapat hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayil a'mal afdal, qala as-salatu ala waqtiha, qultu thumma ay, qala birrul walidain, qultu thumma ay, qala al-jihadu fi sabilillah. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling utama? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Lalu apalagi, tanyaku, beliau menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian apalagi, tanyaku lebih lanjut, jihad di jalan Allah, jawab beliau. Ibnu Mas'ud berkata, hal itu telah disampaikan langsung kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya aku meminta untuk ditambah, niscaya beliau akan menambahnya. Wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Setelah Allah Ta'ala memerintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua dan kakek nenek, selanjutnya Allah juga menyuruh berlaku baik kepada anak dan cucu. Qaulu subhanahu wa ta'ala, wala taqtulu auladakum min imlaq, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Mengenai hal itu karena mereka dahulu membunuh anak-anak mereka seperti yang diperintahkan syaitan. Mereka mengubur anak-anak perempuan karena takut aib dan terlarang. Mereka juga membunuh sebagian anak laki-laki karena takut miskin. Mengenai hal ini disebutkan sebuah hadis dalam Sahih Bukhari wa Muslim, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzambi a'dzam? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Qultu thumma ay? Qala an taqtula waladaka khasyatan ayyatu amma ma'aka. Qultu thumma ay? Qala antuzani halilata jarika. Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Apakah dosa yang paling besar? Beliau menjawab, engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal dialah yang telah menciptakanmu. Lalu apalagi, tanyaku. Beliau menjawab, engkau membunuh anakmu karena takut ikut makan bersamamu. Kutanyakan lagi, kemudian apa lagi? Engkau menzinai istri tetanggamu, jawab beliau. Setelah itu Rasulullah membacakan ayat, dan orang-orang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dalam surat Al-Furqan. Nah, sedangkan min imlaq, Ibnu Abbas mengatakan yaitu kemiskinan. Janganlah kalian membunuh mereka karena kemiskinan yang menimpa kalian. Manakala kemiskinan itu benar terjadi, maka Allah berfirman, wa nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Penafsiran ayat ini telah dikemukakan dalam ayat sebelumnya, ya. Wadaru dohirul ithmi wa batinah, dan tinggalkanlah dosa yang tampak dan yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan suatu sebab yang benar. Ini tidak lain adalah ketetapan Allah Ta'ala atas larangan membunuh sebagai suatu penekanan. Sebab hal itu telah termasuk dalam larangan berbuat keji, baik yang nampak maupun tersembunyi. Telah datang dan sekaligus ancaman terhadap pembunuhan mu'ahid, yaitu orang yang diberikan jaminan keamanan dari kalangan musuh yang diperangi. Imam Bukhari meriwayatkan, barang siapa
membunuh mu'ahid, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dan sesungguhnya bau surga itu tercium dari jarak perjalanan yang ditempuh selama 40 tahun. Dalam Sahihain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan aku adalah Rasulullah, kecuali karena salah satu dari 3 sebab, yaitu seorang duda atau janda yang berzina, jiwa dengan jiwa disebabkan membunuh orang, dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqilun. Demikian itu yang diperintahkan oleh Rabbmu kepadamu supaya kamu memahaminya. Yakni dengan pengertian inilah di antara apa yang diperintahkannya kepada kalian, agar kalian semua memahami perintah dan larangannya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.